Nah, itu ada salah satu pengunjung pemirsa. Kita coba tanya-tanya ngapain. Beliau di sini ngapain? Pak, nyuwun sewu boleh tanya-tanya? Oh ya, silakan. Halo pemirsa, di video kali ini kalian saya ajak untuk ke Malioboro. Nah, ini beberapa hal yang baru buat kalian yang lama tidak ke Malioboro atau yang berada di Jogja tapi belum ke Malioboro. Ini Malioboro itu ada perkembangan baru pemirsa. Yang pertama, sekarang katanya PKL-nya sudah tidak lagi di Selasar Malioboro itu, di sepanjang jalan itu. Mereka dipindah menempati di teras Malioboro. Teras Malioboronya ada dua, teras Malioboro 1 dan teras Malioboro 2. Yang teras Malioboro 1 itu katanya ada di dekat Hotel Ina Garuda, dan yang teras Malioboro 2 itu ada di bekas bioskop Indra. Nah, ini menarik. Hari ini nanti saya ajak kalian ke sana pemirsa. Kita lihat kondisinya seperti apa. Lalu jangan lupa pemirsa, sekarang Malioboro itu jalan menuju ke sananya itu juga agak berubah. Yang di sebelah timurnya itu Jalan Mayor Suryotomo ya, yang ke arah Jalan Tentara Rakyat Mataram itu sekarang juga searah. Jadi kalau dari perempatan Gondomanan itu masuk itu searah, tapi tidak boleh balik. Kemudian yang di sebelah baratnya Jalan Bayangkara, baratnya lagi kan itu ada jalan itu juga searah, searahnya ke selatan sekarang. Nah, pokoknya nanti juga saya bingung juga parkirnya di mana, saya juga nggak tahu. Intinya pemirsa, ikuti terus perjalanan kita di cerita Pak Dokter kali ini, spesial edisi kita ke Malioboro. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan komen. Ini kita sampai di pojok Beteng Wetan ya, guys ya. Habis ini kita ke Jalan Brigjen Katamso. Asiknya Jogja itu pemirsa, jadi masih banyak pohon-pohon di pinggir jalan kayak gini. Ini loh yang buat Jogja itu kelihatan sejuk gitu ya. Jadi benar-benar teduh kayaknya di pinggir-pinggir jalan ini, masih banyak sekali pohon-pohonnya. Kali ini saya ditemani Mas Waris ya. Jadi kita pakai motor supaya lebih jelas gambarnya. Nek pojok Beteng yang pojok anu jenenge pojok Beteng ndi, Res? Jonteng Lor Wetan. Wis, Jonteng Lor Wetan. Biasanya kan kita mau ngertine pojok Beteng Kulon, pojok Beteng Wetan. Lah berarti sing pojokan sing kono ya cara digawe pojok Beteng ya. Masih ada delman juga ya ning Jogja iki ana dokar. Asik pemirsa, Jogja itu masih dengan segala tradisinya. Nah, ini pemirsa, ini baru pojok Beteng ya. Jadi pojok Beteng itu artinya ada pojok benteng keraton. Nah, ini yang dinamakan dengan pojok Beteng Lor Wetan. Kalau dulu kita hanya mengenal Jokteng, pojok Beteng itu hanya pojok Beteng Kulon, pojok Beteng Wetan. Ini ada yang baru di Jogja. Jadi seluruh keraton ini dipagari dengan pojok Beteng. Ini namanya pojok Beteng Lor Wetan ya Mas Faris ya. Oke, lanjut. Cantik pemirsa. Nih, jadi kelihatan kalau kita punya bayangan di dalam itu ada istana gitu loh. Wes. Kita sudah memasuki jalan menuju Malioboro.
perempatan Gondomanan pemirsa. Kalau kalian tahu ada lagunya Segidok. Nah, ini perempatan Gondomanan. Nah, yang perlu kalian tahu bahwa sekarang jalan di depan itu satu arah ini. Ini namanya Jalan Mayor Suryotomo. Nah, ini searah sekarang pemirsa. Dulu kan di sini ada pohon-pohonnya yang di tengah jalan ya. Tapi ini sekarang sudah dihilangkan supaya mengurangi kepadatan arus di Malioboro. Ini cukup legend juga karena kalau ini sebelah kiri itu ada Pasar Beringharjo. Jadi ini kita lurus pemirsa. Kalau ke Malioboro, salah satu jalan menuju ke Malioboro itu ya lewat sini, Jalan Mayor Suryotomo. Nah, sekarang ini cukup lancar, sangat lancar ini. Bisa dilihat. Karena dibuat searah. Nah, kalau kita ke Malioboro itu yang agak susah, mungkin infonya belum banyak yang tahu itu parkirnya pemirsa. Jadi nanti kita cari parkirnya itu di mana atau kalau di Malioboro. Ikuti terus ya pemirsa perjalanan kita di Cerita Pak Dokter. Kali ini saya ditemani Mas Waris ya. Jadi kita pakai motor supaya lebih jelas gambarnya. Nah, ini namanya kawasan parkir Jalan Mataram. Ini juga searah. Berarti nih parkir daerah kira jauh lah ya, Riz? Tapi agak jauh ya dari Malioboro. Jalan ya, harus jalan dari Malioboro. Oh, nggak begitu jauh sebenarnya. Nah, yang di depan itu, yang tingkat itu adalah taman TKP ya, tempat khusus parkir ya. Nanti kita coba parkir di situ pemirsa. Oh, ini TKP Abu Bakar Ali ya. Jadi parkir yang dulu ya Mas Aris. Oke, parkir motor. Hanya untuk motor ya? Mobil. Oh, mobil bisa. Oke, ini jalurnya kalau mau ke Abu Bakar Ali. Wih, cukup besar. Kita masuk. Wih, jalannya angel Aris. Jadi ya, berani. Wih, cukup menanjak pemirsa jalannya. Ini sopirnya harus ahli ini. Oke. Pak. Halo pemirsa. Ini kita sudah di TKP, tempat khusus parkir di Malioboro. Ini lokasinya di Jalan Abu Bakar Ali. Gampang sekali ditemukan. Prinsipnya kalian kalau mau ke sini tinggal dari Jalan Tentara Rakyat Mataram itu lurus terus, nanti sudah diatur jalurnya supaya nanti parkirnya di sini. Dan parkirnya cukup luas pemirsa. Bukanya dari pagi itu sudah ada petugas parkirnya. Lalu tutupnya itu jam 12 malam. Di sini sangat luas, ada beberapa tingkat ya. Jadi kalian bisa tahu kalau yang di bawah ini untuk parkir mobil, yang di atas untuk parkir sepeda motor. Nah, yang menarik pemirsa, di sini tarif parkirnya cukup murah ya. Jadi cuma 3.000 per parkir untuk motor. Ikuti terus perjalanan kita pemirsa di Cerita Pak Dokter. Nanti kita akan ajak kalian untuk masuk ke daerah Malioboro. Tanya ada Teras Malioboro sekarang, TM1, Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2. Nah pemirsa, ini lokasi di tempat khusus parkir Abu Bakar Ali. Ini skenario lalu lintasnya sudah diatur ya, sehingga benar-benar kalau misalnya kalian mau ke sini itu searah dari Jalan Tentara Rakyat Mataram, atau kalau dari daerah Kota Baru itu sudah langsung lurus, nanti sudah menuju ke tempat parkir ini dengan sangat
nyaman pemirsa, karena lokasinya kan di pinggir jalan, jadi nggak muter-muter. Ini untuk tempat parkir mobilnya pemirsa. Tempat parkir mobilnya ya cukup luas. Ini bis-bis juga masuk. Ada di lantai yang paling bawah. Nah, sekarang kita jalan ke daerah Jalan Malioboro-nya. Ayo pemirsa, ikuti kita. Di dekat dari taman parkir itu sudah ada food court ya, ada warung-warung makan. Di sini juga jelas warung makannya itu menunya apa, sampai harganya juga sudah ditempel di situ pemirsa. Jadi jangan khawatir. Kalau memang mau jajan, pengen tahu, tanya dulu apa menunya, harganya berapa. Sudut yang paling khas dari Malioboro itu ada di sini pemirsa. Nah ini bangunan Bank BPD DIY itu sudah berusia mungkin ratusan tahun ya. Jadi ini sejak zaman penjajahan dulu. Nah di pojokan di dekat Malioboro ini ada Loco Coffee Shop, Madang-Madang, Jagongan. Ini lokasi yang kalau misalnya kalian dulu ngopi klotok di daerah Jalan Margo Utomo itu digeser ke sini sekarang pemirsa. Jadi kopi-kopi itu sekarang ada di daerah sini. Tempatnya menjadi lebih bersih kalau menurut saya. Ini sejuk, masih ada pohon-pohonnya. Nah ini ikonnya pemirsa. Kalau kalian ke Jogja belum ke sini, foto di sini katanya belum ke Jogja. Ini Jalan Malioboro. Dekat pojokan sini ada Bank BPD Malioboro. Sejak PKL-nya digeser, tidak boleh jualan di sepanjang ini, Malioboro menjadi lebih bersih, lebih enak buat pejalan kaki. Kemudian menjadi banyak sekali tempat-tempat duduk di sini. Ayo pemirsa, kita ikuti. Ini yang arah mana dulu? Yang sana ya. Jadi kita ke sisi sebelah timur pemirsa. Malioboro di sisi sebelah timur. Yang menarik adalah banyak sekali tempat untuk cuci tangan. Ini kalau mau masuk ke zona sini cuci tangan dulu. Ini juga tempatnya sangat bersih. Kita lihat juga ada petugasnya yang membersihkan. Nah yang menarik juga ini. Jadi di tempat duduknya itu ada himbauan untuk jaga jarak. Tapi dalam 3 bahasa. Mboten pareng lenggah wonten mriki. Pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia, dan pakai bahasa Inggris. Keren ini pemirsa. Jogja banget pokoknya. Yang saya penasaran itu lokasi untuk teras Malioboro-nya. Ini juga masih banyak andong-andong. Unik sekali. Dan ini bersih loh pemirsa, jadi nggak bau. Di sini walaupun banyak andong tapi tertib andongnya. Kudanya kan biasanya mungkin buang air atau apa, tapi di sini bersih dan tidak bau. Yang saya penasaran itu katanya ada teras Malioboro sekarang. Nah itu di mana lokasinya ya? Atau kita wawancara, yo. Oke. Dan ini pemirsa, jadi di sepanjang jalan itu ada musik ya, ada sound yang berisi musik-musik khas Jawa gitu. Jadi Jawani banget. Pemirsa, suasananya Jawani banget. Sejuk sekarang Malioboro. Wes. Ini juga yang enak kalau kalian mau ke sini bisa pakai jalur bus Jogja ini. Ada aksesnya. Lengkap sebenarnya ya. Jadi tidak susah mau ke Malioboro tuh. Parkirnya ada, tersedia. Kemudian jalur busnya saja dilewati ya. Yang jalur 3A itu. Ini dilewati. Kita terus pemirsa. Ini kita susuri Jalan Malioboro. Yang juga perlu saya sampaikan pemirsa bahwa ini jalur yang ramah untuk para saudara kita penyandang difabel. Jadi ini sudah disediakan jalur khusus. Ini kita sudah sampai di lokasi pertama, yaitu teras Malioboro 1.
Oh, teras Malioboro 2 yang ini. Ini pemirsa, lokasi yang kita tuju pertama yaitu teras Malioboro. Ini teras Malioboro 2. Lokasinya di dekat Hotel Ina Garuda. Jadi kalau kalian parkirnya di tempat khusus parkir di Abu Bakar Ali, ini yang paling dekat. Nih. Belum lama ini bukanya, tapi sudah rame. Kita lihat. Nah, untuk di teras Malioboro ini pedagang-pedagang yang tadinya ada di Selasar di sepanjang jalan Malioboro itu digeser ke sini pemirsa. Kalau menurut saya kok malah jadi lebih fokus ya, kalau kita mau belanja ya belanja, kalau mau jalan-jalan jalan-jalan. Jadi tidak mengganggu di sepanjang perjalanan. Karena kalau kita pas jalan kemudian di kanan kirinya ada dagangan itu kok kayak kurang nyaman ya. Tapi kalau digeser ke sini, kalau mau belanja ya memang ke sini niatnya untuk belanja pemirsa. Menarik ini. Ada ragam produk kreatif, souvenir, kerajinan, oleh-oleh dan lesehan. Yang juga harus saya ceritakan ini pemirsa. Jadi lokasinya itu sekarang jadi lebih sejuk ya Malioboro itu ya. Jadi nggak panas, kemudian rapi, tertata sekarang. Lanjut ya pemirsa, kita masuk ke teras Malioboro 2. Di dalam itu ada apa ya? Saya juga penasaran sih. Di dalamnya ada apa? Kita lihat. Teras Malioboro 2. Tempatnya cukup luas. Karena ini masih pagi, jadi masih banyak yang belum buka. Ini pemirsa, pedagang-pedagangnya masih banyak yang belum buka. Kita lihat ya pemirsa, di dalam ada apa? Kayaknya memang sudah ramai. Woi, sepanjang Selasar ini ada pakaian-pakaian khas Malioboro ya, oleh-oleh Jogja. Kemudian ada kerajinan-kerajinan, souvenir, batik. Monggo pemirsa, kalau yang mau ke Jogja, ke teras Malioboro, ini sudah banyak pedagangnya di sini. Jadi ada selasar gitu ya pemirsa, ada lorong-lorong yang diisi oleh pedagang-pedagang. Cukup nyaman, tapi agak panas di sini. Jadi lebih fokus pemirsa kalau misalnya kalian mau belanja ya ke sini, ke teras Malioboro 2 atau teras Malioboro 1. Nah, ini kita lanjut ya pemirsa, kita explore Malioboro sekarang dari ujung utara sampai ujung selatan. Oke pemirsa, kita lanjut pemirsa. Ini sepanjang jalan Malioboro. Kalau saran saya kok lebih nyaman kalau dari sisi ini, sisi timurnya ya. Jadi lebih teduh, suasananya sejuk banget ya. Jadi lebih tertata, enak. Ayo kita jalan lagi. Malioboro tetap menjadi Malioboro. Sekarang malah menjadi lebih ramah untuk pengunjung pemirsa kalau menurut saya. Karena kalau kalian kesini lebih bisa menikmati jalan Malioboro. Kalau mau makan, mau menikmati kuliner, ada tempat khususnya. Tempat duduknya banyak, ada sepanjang perjalanan juga ada tempat untuk cuci tangan. Keren pemirsa. Pedagang lesehan, sama pedagang seasonal maupun tidak. Nah, ini pemirsa, di sini suasananya tuh enak. Syahdu pemirsa. Duduk, ini luas pemirsa, ini jalannya luas. Terus pohonnya rindang. Jadi bener-bener sejuk, berasa, nyaman pemirsa. Nah, itu ada salah satu pengunjung pemirsa. Kita coba tanya-tanya ngapain. Beliau di sini ngapain? Pak, nyuwun sewu boleh tanya-tanya? Oh ya, silakan. Nah, ini pemirsa, kalau menurut saya kenapa kok orang banyak ke sini itu memang cantik sih kalau menurut saya Malioboro itu. Suasananya sejuk, ini nggak panas. Kemudian etnis Jogja banget gitu loh. Jadi budayanya ada, masih banyak. Ini masih ada andong, bersih, sejuk. Kalau ke sini kalian bisa beli souvenir, bisa beli jajanan khas Malioboro. Dan yang unik pemirsa, kalau dari jalan Malioboro itu
sepanjang jalan ini tuh kalian nggak akan berisik oleh suara kendaraan, tapi justru malah didengarkan lagu-lagu daerah, lagu-lagu Jawa gitu ya. Ini musiknya Mas Mantos ini dari Gunung Kidul. Syahdu banget pokoknya. Jadi ektis banget suasananya, itu suasana Jawa ini banget gitu loh. Oke pemirsa, kita lanjut ini pemirsa. Ini saya sudah sampai di dekat Malioboro Mall. Nah ini jadi lengkap kan Malioboro itu pemirsa. Mau apa aja ada di sini. Jadi kalau misalnya kalian mau jalan-jalan di mall, belanja di mall juga ada. Nah di Malioboro Mall ini juga ada tempat parkirnya pemirsa. Jadi kalau misalnya kalian mau parkir di mall itu juga bisa. Tapi kapasitasnya terbatas ya pemirsa. Dan itu miliknya mall, jadi kalian harus sesuaikan. Kita masuk ke zona 2 dari Malioboro. Sekali lagi sejuk pemirsa, tempatnya sejuk. Kalau hawanya kayak gini tuh enak. Jadi kalian mau jalan kaki, udaranya segar, masih banyak sekali pohon-pohonnya kalau di sini. Bagi kalian yang punya kenangan di Malioboro, kalau mau ke sini pemirsa. Kalau dulu kan biasanya di sepanjang Selasar itu kan banyak sekali orang-orang yang jualan ya. Jadi kalau jalan kan agak terhambat. Kalau sekarang jalannya lancar pemirsa. Jadi benar-benar fokus untuk para pejalan kaki di sini. Jadi lebih bersih sekarang, nyaman. Kalau misalnya kalian capek di sepanjang perjalanan, kalian tinggal cari tempat-tempat duduk yang di situ. Dan tempat duduknya itu juga khas gitu ya. Jadi Jogja banget. Ada banyak sekali tempat duduknya pemirsa. Jadi kalian bisa lihat. Dan biasanya di tempat duduk itu juga dekatnya ada pohon. Jadi nggak panas gitu loh. Sejuk banget. Oke, kita lanjut pemirsa. Ini kita masih di tengah-tengah ini. Di sana kan ada Beringharjo, masih ada teras Malioboro 1, kemudian ada benteng Vredenburg. Kita nanti ke sana ya pemirsa. Kita lihat suasana Malioboro terbaru. Nah, ini Malioboro Mall. Saya di depan Malioboro Mall. Iya, ini tanamannya asem ya, pohon asem. Dan ada yang sudah berbuah ini pohon asemnya. Oh, ini berarti bisa dipangan ini. Nek misalnya wis jatuh kan mateng itu. Kalau di Malioboro pohon yang ditanam sepanjang Malioboro itu pohon asam pemirsa. Dan berbuah asemnya. Pemirsa, kalau kalian tahu di sepanjang jalan Malioboro, kanan kirinya itu merupakan daerah kawasan wisata kampung loh pemirsa. Jadi di sini contohnya ada kawasan wisata Ndagen itu juga. Itu kalau misalnya kalian ada waktu, kalian bisa susuri sepanjang kampung itu. Itu menarik pemirsa. Kita lanjut ya pemirsa. Ini masih cukup panjang sampai di sana. Kalau misalnya sepanjang perjalanan terus kalian capek, kalian bisa naik andong itu pemirsa. Nah kalau naik andong itu juga nggak terlalu jauh ya. Oh iya, kalau dari ujung utara ke selatan itu juga bisa naik bis. Asik ya. Kalau menurut saya kok nggak terlalu capek. Asik ini. Jadi suasananya itu jadi lebih ramah bagi pejalan kaki. Tapi kalau misalnya kalian mau beli apa jajan atau misalnya kalian mau makan, mau apa ya beli souvenir itu tersedia itu di sepanjang perjalanan di kanan kirinya ada. Terus mau duduk kalau capek juga ada tempat duduknya. Dan tempat duduknya itu di bawah-bawah pohon kayak gini. Itu kan asik. Kalau seingat saya dulu kalau pas ke Malioboro kita itu jalan-jalan untuk beli kaos, beli itu ya, beli batik, kemudian beli souvenir itu. Kalau sekarang kita cenderung lebih kepada menikmati suasana pemirsa. Jadi suasana Malioboro itu kita nikmati gitu. Nah, oke pemirsa, ini kita sudah masuk ke zona 3 dari Malioboro. Suasananya juga tidak kalah sejuknya dengan lokasi sebelumnya. Nih, oh ini ada haltenya. Jadi kalau kalian capek misalnya dari zona 1 ke zona 2 atau 3 bisa naik bis pemirsa.
ke sini. Hanya memang terjadwal ya bisnya. Jadi nanti baru di sana ke sini berhenti di haltenya. Wes, buat kalian yang pengen tahu untuk informasi tentang turis, ini sudah ada kantornya, Government Tourism Information Center. Wes, lanjut. Ini zona batik pemirsa, ada batik keris, batik Danar Hadi, wah, batik Dewi Ayu, cukup terkenal juga ini. Di zona 3. Malioboro itu juga khas dengan lampu-lampunya ini pemirsa. Ini cukup menarik. Lampu-lampu Malioboro. Ini kalau malam juga mesti cantik ini. Kita sudah mau masuk di kawasan zona keempat loh pemirsa ini. Ternyata kalau saya sih, karena saya senang jalan ya, jadi nggak begitu capek ya. Apalagi kalau suasananya sesejuk ini. Jadi jalan juga jadi nikmat karena hawanya juga masih segar ini pemirsa. Masih sangat nyaman. Ini toko Alfat. Saya tuh paling ingat kalau kesini kalau pas ini mau lebaran biasanya nganter pacar saya ke sini pemirsa, di toko Alfat. Beli busana muslim yang modis gitu ya pemirsa. Sekarang sudah mantan pacar. Dekatnya ada batik keris. Oke. Lanjut. Ini sudah zona 4 ya. Sudah. Kalau sampai ujung sana itu zona berapa ya? Asik pemirsa. Jalannya benar-benar nyaman kalau ke sini. Oke, kita masuk zona 4 Malioboro. Nah, di sini juga ada Rame Mall yang legendaris. Ini dulu waktu zaman saya kuliah biasanya tuh kesini nyari diskonan, ada baju-baju gitu ya. Yang legend buat anak-anak kos itu kan biasanya kalau datang ke Jogja pertama kali itu beli kasur di toko Liman. Wes, iya. Malioboro itu juga penuh sejarah loh pemirsa. Ini ada bakery and shop Jun Lama. Ini toko roti, ini sejak 1935. Masih belum buka tapi ya. Oh, ini yang juga perlu kita sampaikan ke kalian pemirsa, bahwa di Malioboro ini juga ada semacam kampung pecinannya. Itu Ketandan. Wah, keren ini. Dibangunkan gapura kayak gini, kampung Ketandan. Ini kalau pas Imlek itu ramai ini pemirsa kemarin. Ini Ramayana. Selama tinggal di Jogja kesininya cuman kalau pas lebaran biasanya, mas puasa itu ya. Kalau pas mau lebaran itu biasanya kesini nyari baju. Oke, kita lanjut pemirsa. Ini di daerah zona 4 itu. Di zona ini sudah sampai di pasar yang cukup legend. Kita sudah sampai di pasar yang sangat bersejarah ini pemirsa. Ini Pasar Beringharjo. Ini di selasar depannya sudah ada yang jualan-jualan juga di sini. Mau masuk nggak ya kita nanti? Coba nanti kita lihat pemirsa. Ini cukup panjang di sana, juga ada kios-kios. Bagi kalian yang mau masuk untuk jajan atau untuk beli souvenir juga di dalam lengkap pemirsa. Katanya kalau belum sampai ke pojok sana yang di Bank Indonesia itu masih belum sah untuk jalannya dari ujung ke ujung pemirsa. Ayo kita terus pemirsa, kita lanjut. Yang saya penasaran itu di mana sih yang teras Malioboro 1? Kita kan katanya ada di dekat sini ya, di dekat bekas bioskop Indra itu. Tapi kok belum tahu kita di mana.